Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang sama-sama insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ya, insyaallah kita akan melanjutkan bab tayamum ya. Kemarin kita sudah bahas lumayan panjang dari asbab, kemudian syarat asbab, kemudian ada situ ghair muhtarimin, kemudian asbabnya apa, syarat tayamum, kemudian terakhir kemarin apa, rukun tayamumnya. Nah, kemarin sudah dipraktekkan oleh Ananda Fadli sama Rehan ya. Sama juga Febi kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah tayamum. Jadi hampir sama ya, kayak wudu juga. Berwudu, mandi wajib itu kan ada sunnah-sunnahnya juga. Nah, tayamum juga termasuk juga. Dan hampir dan mirip-mirip seperti sunnahnya berwudu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ya, kita ada kuis ya. Nanti kita kasih hadiah di kantin ya. Nah, untuk Ikhwan ya, untuk Ikhwan. Coba yang Ikhwan siapa yang bisa membacakan ayat tentang tayamum? Ya, Ikram, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharun wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa aydikum min. Oke. Sebenarnya yang dibacakan sedikit aja tadi ya, tapi ya mumtaz ya, semuanya dibaca. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, itu ayatnya. Oke, nanti kasih hadiah ya. Siapa panitia nih nanti? Mario kasih hadiah ya. Nanti kita kasih hadiah Ananda Ikram. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan asbabut tayammumi salasatun bil lughatil arabiyyah. Nah, Adam. Nggak boleh pakai buku ya, nggak boleh pakai buku. Oke, ganti. Kalau nggak ada ya. Yang ahwat nggak ada yang bisa? Bil arabiyyah. Asbabut tayammumi. Nah, coba. Asbabut tayammum salasatu. Sebab-sebab tayamum ada 3. Faqadul ma'i, nggak ada air. Al-maradu, sakit. Al-ihtiyaju ilaihi li'atasir hayawatin muhtarim. Oke, syukron ya. Mumtaz. Tadi Febi ya. Oke, sekarang Ikhwan, siapa yang bisa artinya? Nah, coba Novali. Gimana Novali? Artinya? Iya. Satu. Tidak ada air. Tidak, sebutkan dulu. Sebab tayamum. 1. Tidak ada air. 2.
sakit. Ya. 3. Airnya dibutuhkan untuk orang-orang yang mulia. Terakhir ya. Coba terakhir. Soal terakhir, sebutkan salah satu. Oh, jangan salah satu ya, gampang ya. Sebutkan 3. Sebutkan 3 makhluk yang termasuk ghairu muhtarimin. Iksal duluan. Pertama, murtad. Anjing yang galak. Babi. Bab 3, bab 1. Orang kafir yang diperangi. Pezina yang sudah menikah. Orang yang melalaikan sholat. Oke, siapa tadi? Catat namanya. Siapa tadi yang dapat? Febi, Ikram, Gavin sama Iksal. Ya, nanti kita kasih reward ya. Insya Allah tidak makan siang ya kita kasih. Oke. Oh, makan siang. Oh iya. Alhamdulillah, insyaallah. Oh iya, puasa ya, hampir. Berarti nanti buka ya. Nanti buka 4 orang ini ada khusus dapatnya. Beda sendiri ya. 6. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan. Kemarin syarat tayamum, sekarang kita pindah ke rukun tayamum, sekarang pindah kita ke sunnah tayamum. Nah, kita akan masuk ke sunnah tayamum. Sunnah tayamum ya. Oke. Sunnah tayamum. Yang pertama, bersiwak sebelum atau bersiwak ya. Bersiwak sebelum tayamum. Bersiwak sebelum bertayamum. Oh, atau sedikit aja ya. Sedikit aja karena tulisan semua kok. Oke, coba tulis sunnah tayamum. Mandi sebelum bertayamum. Nggak bisa karena ada air. Pembatal tayamum itu adanya air ya. Yang kedua, membaca basmalah. Hampir sama ya. Hampir sama dengan, bahkan persis sama dengan berwudu. Bersiwak dulu. Ya. Terus sekarang gimana kalau kita mau pakai sikat gigi? Boleh. Ya. Tapi lebih afdolnya pakai siwak. Karena hadisnya pakai siwak di situnya. Di hadisnya. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan. Alas? Yang keempat, mualah. Tidak, dalam kurung tidak ada jeda lama. Tidak ada jeda lama. Yang keempat itu tidak ada jeda lama. Maksudnya iya tidak dijeda terlalu lama gitu.
Mualah dalam kurung tidak dijeda lama. Ya maksudnya ini ya, kita tayamum ya. Bertayamum kemudian jeda ke sholatnya itu tidak terlalu lama. Yang kelima, bagian tubuh yang diusap. Yang kelima, bagian tubuh yang diusap diperkirakan sebagai bagian yang dibasuh. Ya, bagian tubuh yang diusap diperkirakan sebagai bagian yang dibasuh. Ya, perkirakan saja sebagian yang dibasuh, sebagai bagian yang dibasuh. Ya, nomor 5. Maksudnya itu nanti aja ya, nanti jelaskan ya. Yang keenam, mengurangi debu. Mengurangi debu. Yang ada di kedua telapak tangan. Nah, makanya fungsi kita tepuk-tepuk 2 kali itu sunnah ya, supaya debunya nggak terlalu mengurangi debunya. Mengurangi debu yang ada di kedua telapak tangan. Kelas? Oke, 6. Yang ketujuh, merenggangkan jari-jari ketika mengambil debu. Merenggangkan jari-jari ketika mengambil debu, direnggangkan jarinya. Ya, kalau ambil debu direnggangkan. Nomor berapa? Nomor 7, merenggangkan jari-jari ketika mengambil debu. Jarinya direnggangkan kalau mau ambil debu itu direnggangkan jarinya. Nomor 7 ya. Merenggangkan jari-jari ketika mengambil debu. Oke. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Oke. Oh gini aja ya, tahu kondisi aja. Ini deh. Apa namanya? Gini. Di dalam pendidikan, ya, di dalam pembelajaran itu kalau kita nggak suka pelajarannya, justru itu pembusukan otak kalian sendiri, gitu ya. Makanya kalau di sekolah-sekolah, misalnya di kelas, itu bahayanya sebenarnya. Kalau kita dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang enggak kita suka, itu kasihan pembusukan otak kalau bahasanya ya, merusak otak kita. Karena kita dijejeli sesuatu yang enggak suka, itu akan enggak masuk, mental gitu ya. Bahkan itu memunculkan trauma, memunculkan mager, memunculkan ini dan lain sebagainya. Ya. Nah itu efeknya. Nah tapi gimana nih sekarang gitu ya? Nah itu yang terjadi. Nah, itu PR juga buat para guru-guru ya. Gimana caranya ini? Oke? Nah kalau solusi dari saya ya sebenarnya. Kan ini kan efeknya sebenarnya ke kalian ya, efeknya parahnya ke kalian, dan itu juga ada efek mungkin ke saya juga. Kalau kita nggak suka misalnya, contoh misalnya sama juga kayak saya misalnya mengajar itu menjadi paksaan, atau mengajar itu
tidak disenangi, ya, atau sebuah kewajiban saja, tidak enjoy, ya, tidak apa ya, ya tidak enjoy lah untuk mengerjakan. Nah, itu efeknya ke otak, ya, pembusukan otak, dan kemudian juga akan sengsara, akan cepat juga keluar energinya. Tapi kalau kita dimanipulasi aja, dimanipulasi, ya. Saya misalnya mengajar, saya nggak suka, tapi coba buat itu supaya suka gitu. Kita hack otak kita, oh saya suka kok gitu ya. Sama juga kalian misalnya belajar hari ini mau tahsin bahasa Arab sama ibadah misalnya. Mungkin kita jenuh dan sebagainya, tapi hack otak kita gimana caranya? Oh saya senang kok gitu ya. Jadi saya supaya demi otak saya supaya tidak membusuk nih, ya. Karena saya tahu kalau saya paksa ini akan menimbulkan efek negatif ke otak saya. Jadi ketika kita belajar, jadi oh saya suka gitu ya, dicoba aja, dihack gitu, supaya nggak membusuk ya, sayang. Nah itu ya. Nah, ya karena gitu, karena di sini yang kalian pembelajaran kan beda-beda sini ya. Ada yang sukanya gini, ada yang suka belajar bola, ada yang suka mesin. Karena tidak semuanya suka pembelajaran yang seperti ini. Nah, gitu. Tapi kembali lagi ke masing-masing sebenarnya ya. Saya juga kembali ke masing-masing ya. Kalian juga kembali ke masing-masing gitu ya. Kalian misalnya kalau kita nanti itu juga ya, ribut semua ya. Oke, 6. Lanjut. Yang ke-9. Segala sesuatu yang ada pada sunnah wudu dan bisa segala sesuatu yang ada pada sunnah wudu dan bisa dilakukan saat tayamum. Semua yang ada di sunnah wudu itu masuk. Tapi hal-hal yang bisa dilakukan saat tayamum, istinsyak kan nggak bisa, ya. Kumur-kumur nggak bisa. Berarti yang segala sesuatu yang ada di sunnah wudu itu termasuk juga sunnah tayamum. Kecuali melakukan usapan 3 kali. Kecuali melakukan usapan 3 kali. Karena tayamum itu 1 kali aja. 8 yang tadi penyebutan. Yang ke-9-nya itu seluruh sunnah-sunnah yang ada di wudu kecuali usapan 3 kali. Ya, kecuali usapan 3 kali. Kan di wudu sunnahnya 3 kali, ya. Karena rukunnya itu cuma sekali wudu boleh, tapi sunnahnya 3 kali. Kalau di tayamum itu harus 1 kali aja, ya. Naam. Oke, kita coba baca dari awal ya. Yang pertama, bersiwak sebelum mengambil debu. Nah, berarti bersiwak atau sikat gigi ya. Yang kedua, membaca basmalah. Basmalah. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan. Nah, juga yang keempat, tidak ada jeda lama antara sholat dan tayamumnya. Yang kelima, bagian tubuh yang diusap diperkirakan sebagai bagian yang dibasuh ketika berwudu, gitu ya. Mengurangi debu yang ada di kedua telapak tangan, atau kita bisa biasa ditepuk 2 kali, gitu ya. Nah, itu fungsinya. Yang ketujuh, merenggangkan jari-jari ketika mengambil debu. Ketika mengambil debunya, jarinya direnggangkan. Yang ke-8, menghadap kiblat. Yang terakhir, semua atau segala sesuatu yang ada pada sunnah wudu itu masuk juga sunnah tayamum, kecuali pembasuhan 3 kali. Ya, paham tum? Nah, jelas ya. Nah, ini terakhir ya. Terakhir kita di bab tayamum. Ini pembahasan terakhir. Kira-kira apa pembahasan terakhir? Ada yang bisa tebak?
Kita kasih hadiah. Siapa yang bisa? Kira-kira apa pembahasan terakhir? Nah, Mumtaz. Pembatal tayamum. Nah, pembatal tayamum ya. Oke. Mubtilatu ya. Mubtilatu salah. Mubtilatu kita ya. At-tayammumi bener. Salah satun. Mubtilatut tayammumi salah satun. Pembatal tayamum ada 3. Ya. Mas ya. Yang pertama, ma abtalul wudu'a. Ma abtalu ma abtalul wudu'a. Maknahu apa-apa yang membatalkan ya, apa-apa yang membatalkan wudu. Yang kedua, ar-riddati. Ar-riddati. Ma mana ar-riddati? Ar-riddati manahu al murtaddu. Murtad ya. Yang ketiga, tawahumul ma'i. Tawahumul ma'i tayammama li faqadihi. Artinya ragu adanya air. Sini ya. Ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena tidak ada air. Ada ya? Ada 3. Oke, terus dulu ya, baru kita jelaskan. Kenapa? Nomor 2, murtad. Oh, murtaddu. Oke, kita baca dari awal ya, jelaskan ya. Dan sekali lagi ya, metode kita jadi metode diskusi ya.
Jadi kapanpun bisa langsung aja angkat tangan kalau ada yang aneh gitu ya. Atau suatu pendapat yang mungkin bertentangan dengan yang kalian punya, ya silahkan ditanyakan. Dan juga teman-teman yang mungkin di sosial media yang lagi menyaksikan, kalau ada suatu pendapat yang tidak sesuai ya atau salah gitu, bisa langsung saja komen di bawah ya. Ya untuk meluruskan tentunya, dan sini kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar dan manusia itu pasti salah gitu. Ya. Nah. Oke, kita jelaskan yang pertama. Mubtilatu at-tayammumi salasatun ya. Pembatal tayamum ada 3. Yang pertama, ma'abtalu al-wudu'a, apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi seluruh yang termasuk pembatal wudu itu juga membatalkan tayamum pasti ya. Karena tayamum ini yang kita bilang tuh trial atau cadangan gitu. Pasti kalau dia dipakai, kalau yang utama aja bisa batal apalagi ini. Nah gitu ya. Bahkan ada tambahan. Yang kedua, ada masuk ya semuanya ya. Buang angin, buang air kecil, menyentuh wanita yang bukan muhrim dan lain sebagainya, itu membatalkan karena najis. Oke. Yang kedua, ar-riddati atau al-murtaddu, murtad atau keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan tayamum tentunya, membatalkan apa? Islamnya sekaligus juga membatalkan tayamum. Aman ya. Yang ketiga, nah ini nih, tawahhumul ma'i in tayammama li faqadihi. Oke. Ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Maksudnya ya, tidak ada kepastian, itu aja. Dia ragu, dia kayak apa ya, masih was-wasnya ada air nggak gitu ya. Kayaknya di situ ada air tapi dia paksain tayamum, sehingga itu jadi was-was ketika sholatnya, mengganggu sekali. Dan itu bisa membatalkan tayamum. Ini juga dalil di mana kita ngambil ada muncul air batal tayamum. Nah, gitu ya. Yang ini ada catatannya. Termasuk juga bagi orang-orang orang yang sanggup untuk membeli air tanpa ada penghalang. Misal contohnya kita termasuk orang yang di sini misalnya tidak ada air musim paceklik, tapi kita sanggup untuk membeli air itu tanpa ada penghalang, misalnya utang ya, tanpa ada penghalang untuk membeli air itu juga bisa membatalkan tayamumnya. Bahkan tidak sah bertayamum kalau dia sanggup untuk membeli air. Nah, itu catatannya. Tapi sanggup beli air? Oh, nggak ada air, nggak hidup dong. Oke. Ya kan tadi yang Ghair Muhtarim itu ya, masuk ke masuk ke kondisi itu. Biasa kan kalau musim pancek itu kan air itu tinggi sekali harganya. Air putih itu tingginya luar biasa. Kayak di padang pasir itu air putih itu tinggi sekali. Air putih, air jernih ya misalnya itu ya. Atau di mana lah di pelosok itu kayak di Papua kalau nggak salah ya, yang di jauh-jauh itu kan air bersih itu kurang, air bersih. Atau kalau dia punya kemampuan untuk beli air tanpa ada penghalang, tapi dia nggak mau beli air, maka itu yang bisa menyebabkan pembatal atau tidak sahnya dia bertayamum. Nah, di sini juga ada 2 catatan penting. Yang pertama, untuk junub ya,
sama dengan tayamum umumnya. Kalau kita junub tapi nggak ada air sama sekali, bisa dipakai tayamum yang umumnya. Jadi tidak ada tayamum khusus. Misalnya kalau junub tayamumnya gimana? Oh, harus usap seluruh badan dengan tanah? Enggak juga ya. Atau dengan debu? Tidak. Jadi sama caranya umumnya. Kemudian yang kedua, sekali tayamum boleh digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Sekali tayamum bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid disambung dengan sholat sunnah duha, disambung lagi dengan sholat sunnah apalagi mutlak ya. Kalau di masjid kan biasa, kalau hari Jumat itu kan ada sholat sunnah mutlak ya. Sekarang hari apa? Hari Kamis ya. Nah besok misalnya sholat sunnah mutlak di masjid itu non-stop dia. Jadi ketika kita masuk masjid sampai azan itu sholat sunnah terus. Sholat sunnah terus sampai azan. Nah, itu makanya ada biasa bapak-bapak ya yang non-stop dah sholatnya, sholat terus sampai selesai. Nah itu bisa dipakai. Nah habis ya, itu bab tayamum selesai ya. Kita rangkum dulu ya dari pertama. Nah ini bab tayamum, sebab tayamum ya, kemudian ghairu muhtarimin ya, syarat tayamum, rukun tayamum, dan juga pembatal tayamum. Nah itulah tadi bab tayamum. Alhamdulillah sudah selesai. Dan ada pertanyaan terkait tayamum? Aman ya, insyaallah. Jadi nanti kalau ada kondisi nggak pusing-pusing lagi, kita udah ada ilmu yang kita pegang ya. Kita tidak lagi bingung, tidak lagi panik gitu ya. Ya Adam, ya Nasrun ya. Oke. Nah ini enaknya ilmu, nanti kita tenang. Yang lainnya sibuk, gimana nih nggak ada air, itu panik gitu ya. Ya kita tenang, oh gini caranya gitu ya. Nanti kalau ada air gimana nih, tayamumnya batal atau enggak gitu. Kita tenang, ada air, ya batal tayamumnya, selesai. Ya. Jadi enak memahami sesuatu itu tenang gitu. Makanya ilmu itu luar biasa ya. Ilmu itu kemarin kita bilang ilmu itu perbedaan ilmu sama harta itu jauh sekali. Kalau harta itu kita yang jaga mereka. Kita harus sistem keamanan yang tingkat tinggi untuk menjaga ilmu ini. Tapi kalau kalau kita punya ilmu, ya ilmu itu yang akan menjaga kita. Dia akan jaga kita. Dari tadi gini misalnya, dari kondisi seperti ini gimana caranya gitu ya. Kemudian kalau ada masalah kehidupan, itu ilmu yang akan membantu. Itu yang akan menyelesaikan segalanya. Contoh gini juga ya. Contoh misalnya besok misalnya ada ujian, ya, ada ujian misalnya ujian akhir tiba-tiba, misalnya dari pemerintah tiba-tiba. Orang yang tahu ilmunya itu akan santai, ya, dia akan tenang. Atau dia tahu jawabannya itu akan tenang. Tapi orang yang tidak tahu jawabannya akan panik, akan stres. Nah, itu bedanya juga di ilmu kehidupan. Orang yang tahu ilmu dari masalah ini, dia akan tenang. Orang yang tidak tahu ilmu tentang masalah itu akan panik, akan emosi, akan nangis, akan stres karena tidak tahu ilmunya. Nah, itu ya sama, mirip-mirip ya. Oke, kita akan lanjut ke ada belum mufrad ya. Ada belum mufrad, dia sebentar mungkin ya. 5 menit ya. 5 menit ya. Ya, ada belum mufrad sedikit aja karena waktu ya. Kita bacakan hadis, jelaskan sedikit baru selesai. Oke. Hadis yang ke-13. Kita sudah masuk ke hukuman. Hadis yang ke-13 itu hukuman bagi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini hukumannya nih. Bagi yang bilang nggak mau gitu.
Yang ketika nelpon, mama kenapa nggak datang? Ah itu, nah hukumannya nih. Kita nelpon, mana uang mak? Ini saya udah ini. Ketika datang orang tuanya, ketika meninggikan di atas suara orang tuanya bilang, nah udah nanti apa belum ada. Halo, itu udah di atas suaranya, ya. Kita harus, nah kalau kita kita harus merendahkan di bawah suara mereka, di bawahnya. Kalau dia bisik-bisik, kita juga bisik-bisik ya, usahakan di bawah suaranya. Nah itu untuk menjaga, ya. Itu kehati-hatian ya, kehati-hatian kita supaya tidak termasuk ke durhaka. Apa lagi contoh ya kehati-hatian? Warok ya, kalau bahasa Arabnya itu warok. Nah, itu hati-hati. Bahkan kalau kita baca kisah ulama, itu kehati-hatiannya itu level ekstrim mereka, level ekstrim sekali. Contoh misalnya, siapa ya? Siapa ulama siapa namanya? Intinya kisahnya gini, kisahnya itu jadi orang ini ulama ini lagi latihan manah ya, lagi latihan memanah untuk berburu. Tapi tiba-tiba anak panah itu lari ke pagar tetangganya, tak nancep dia panik minta ampun, dia lari ke tetangganya, assalamualaikum, gimana nih, saya ganti apa enggak ini tangannya, pagarnya, pokoknya dia jelaskan ini dan sebagainya. Tadi saya latihan ini. Apa kata tetangganya? Ya Syekh, antum rusak pagar saya nggak apa-apa gitu, ikhlas gitu. Ya, antum rusak ini nggak apa-apa gitu. Tapi karena waroknya, karena ketakutannya, itu dia mau selesaikan urusan itu di dunia semuanya. Gitu. Jangan sampai ada bercak-bercak atau kritikal ya. Kritikal kebencian itu muncul sehingga nanti di akhirat kita rugi. Kenapa rugi? Karena yang kita zalimi nanti akan nuntut ya, atau kita akan barter dengan pahala ya. Nanti kan mata uangnya pahala. Kalau di sini kan mata uangnya rupiah ya. Nanti kalau di sana kita merugikan orang ya, kita barternya pakai pahala, tukar-tukaran pahala. Nah gitu. Oke lanjut. Yang ke-13, hukuman bagi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Abu Bakrah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min zambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihil ku'ubah ma'a ma yaddakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini ya, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadisnya sahih ya. Ya, lihat as-sahih halaman 915 Abu Daud ya, 40 kitab Al-Adab. Ini banyak ya, panjang. Oke. Apa maksudnya? Nah, ada yang paham? Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini ya. Berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Apa? Coba apa? Coba. Saya mau dengar. Tadi dosa kezaliman sama dosa memutus silaturahmi dengan orang tua langsung dibalas. Terus bener ya? Bener maknanya. Jadi dosa melampaui batas sama kezaliman dan memutus silaturahmi kepada orang tua kerabat
itu double dia. Double. Jadi nih, misalnya ada fulan atau fulanah dia durhaka sama orang tuanya. Itu Allah langsung ya. Jadi Allah langsung balas di dunia. Allah langsung balas di dunia sekaligus juga di akhirat. Double kill ya. Makanya kalau gimana ya? Makanya banyak sekali itu banyak sekali ustadz ketika menasehati masalah ekonomi itu pasti mereka kaitkan ke orang tua. Oh, hubungan orang tua kita gimana? Gitu ya. Hubungan apakah baik atau enggak? Gitu ya. Ya, Farhan, Rehan. Ya, Idris. Oke, itu maknanya. Coba apa tadi maksudnya hadisnya? Apa maksudnya? Makanya perhatikan. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Coba rapikan dulu duduknya. Oke, makna kita ulangi lagi ya. Terakhir. Ani buat akhwat ya. Jadi maksud hadisnya itu tidak dosa untuk melampaui batas, kemudian memutus silaturahmi kepada kedua orang tua itu double jadi balasnya. Di dunia akan disegerakan segera-geranya dan juga akan disimpan nanti juga di akhirat. Gitu. Makanya kesempitan hati, kesempitan rezeki, nah itu akan dibalas segera di dunia. Nah, itu maksudnya ya. Nah, itu sekarang cukup ya untuk adabul mufrad. Ya insyaallah besok kita akan sambung ya Farhan ya. Aduh. Oke. Nah. Oke, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.